Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, ini guys, kita ketemu lagi dengan Mbak Iksan SC Channel. Kita jalan-jalan melihat bagaimana perjuangan kita mendirikan SMK Diponegoro, dan ini cikal bakalnya rumah ini. Yang pertama berdiri tahun 2002. Sekitar 8 tahun kita menempati di ruangan ini. Dan perkenalkan, ini Pak Teguh selaku penggagas SMK. Jadi pemerintah belum ada booming SMK. Kita tahun 2002 sudah mendirikan SMK. Pak Teguh ini sebagai pendiri juga sekaligus sebagai kepala sekolah sampai sekarang. Mari kita lihat ke dalam, yuk. Tambahin ini. Nah, ini ruangan di dalam. Dulu kita seket-seket ya untuk 3 kelas. Ini pemiliknya Mbah Sinten, Mbah Jum. Mbah Sumila. Ini dulu yang meminjamkan rumahnya untuk sekolahan. Ditempati selama sekitar 8 tahun. Terima kasih Bu ya. Cikal bakale SMK Diponegoro saat ini pun saya. Pak Teguh, gimana dulu perasaan atau suka dukanya kita menempati ruangan ini sebagai proses belajar mengajar? Kendala-kendalanya mungkin panjenengan bisa menceritakan? Iya, tentunya karena keterbatasan segala sesuatu, yang mulai ruang dan sebagainya, sehingga sering juga banyak kendala ya, terutama misalnya ya karena sketnya yang hanya mungkin triplek, jadi suaranya bisa didengarkan oleh ruang yang lain ya. Demikian juga tentang apa, tentunya cuaca yang sering juga terganggu oleh cuaca. Misalnya kalau hujan atau habis hujan biasanya ya bocor dan sebagainya, terus sering. Kalau misalnya ruangan yang satu rame gitu, ruangan yang satunya terus belajar mengajarnya gimana kok? Jelasnya terganggu. Ya, jelas terganggu ya. Ya. Kadang-kadang kalau hujannya deras, banjir di halaman dan sebagainya, jadi ya cukup memprihatinkan. Tapi alhamdulillah perjuangan yang sekian lama akhirnya Tuhan juga meridhoi dan memberikan kemudahan-kemudahan di akhirnya. Ya. Begitu guys, perjuangan kita dulu mendirikan SMK Diponegoro memang dengan susah payah ya. Tadi seperti diceritakan Pak Teguh, banyak kendala-kendalanya karena kita terlalu berhimpitan, yang satu rame, yang satu belajar pasti terganggu ya toh. Dan saya masih ingat betul ketika ujian angkatan pertama Pak ya, yang ujian UNAS pertama ya kemarin ya. Jadi di sini angkatan pertama langsung mengikuti ujian UNAS, dan kita masih gabung kan Pak ya? Iya. Masih gabung. Dan apa yang terjadi saudara? Pada saat itu kalau tidak salah jumlah muridnya 20, yang lulus 1 ya? 2. Yang lulus 2. Itu shock betul saya. Sampai malu mau lihat aja. Tapi Pak Teguh ini orangnya memang benar-benar tangguh ya. Tanggung jawabnya untuk meneruskan pantang mundur lah. Kira-kira dulu gimana Pak perasaan panjenengan ketika ujian pertama langsung UNAS dan yang lulus cuma 2? Iya, prihatin banget gitu. Ya. Masalahnya ya dipandang oleh masyarakat mungkin karena kemampuan daripada pelaksanaan pendidikan kurang memuaskan, sehingga ya kita prihatin banget, sehingga kita terpukul, kemudian tetapi tidak putus asa, kemudian kita berbenah sehingga tahun demi tahun semakin baik. Ya, itulah kisah pendiri SMK Diponegoro. Alhamdulillah berkat ketekunan dari seorang kepala sekolah dan dibantu juga rekan-rekan guru yang lain,
Tetapi pada saat itu setelah UNAS kemudian yang lulus cuma 2, tahun berikutnya dapat murid nggak pada saat itu Pak? Apa ada penurunan gitu? Sangat drastis. Jadi awalnya kita mempunyai murid sampai mengikuti ujian itu 21, kemudian tahun berikutnya masih bertahan ya sekitar 20-an, kemudian setelah kelulusan yang hanya lulus 2 itu turunnya drastis tinggal 6. Nah, tapi lulus semua alhamdulillah. Mulai saat itu lulus semua. Begitu saudara. Jadi ketika UNAS, karena yang lulus 2, otomatis penerimaan murid baru sangat drop sekali. Dari rata-rata 20, kita hanya dapat 6. Alhamdulillah kita berjuang terus, dan sekarang ya keadaannya sudah bagus lah. Sudah bagus, muridnya insya Allah di atas 100. Di atas 200 bahkan ya. Kalau jumlah siswanya total sekarang 250. 250 jumlah siswanya. Insya Allah ini sekolah swasta terbanyak muridnya di Pacitan. Nanti kita bisa melihat gedung yang baru, ya. Terima kasih. Yes. Pekerjaannya gitu. Nah, ini guys, dulu ini ditempati anak kelas 1 ya. Nah, sekarang jadi kandang ayam. Mohon maaf ini ya. Sekedar tahu untuk murid-murid yang sekarang, ini dulu untuk kelas 1. Ya toh, sebelahnya kelas 2, kelas 3. Nah, sekarang sudah jadi tempat untuk ayam. Sekali lagi mohon maaf, ini dulu cerita yang ya sangat memprihatinkan lah. Tapi alhamdulillah para pendiri tetap semangat, dan akhirnya sekarang sudah berkembang menjadi besar. Oke, terima kasih yuk. Malah bocah-bocah bareng ya. Sudah, nggih, matur suwun. Nggih. Sehat. Amin. Ayo, Mas. Nggih. Wes. Nah, ini tanah di SMK Diponegoro kita belikan pada tahun 2008, seluas hampir 1 hektar. Itu masih luas sekali tempatnya, ya. Sampai di atas bukit, ya. Nah, itu tahun gedung ini kita dapat proyek, kita bangun tahun sekitar 2009, sehingga tahun 2010 sudah bisa menempati gedung yang baru ini. Itu sudah cukup mewah saya kira gedungnya. Itu batasnya sampai di bawah sana ini. Nah, sampai di bawah sana ini masih tanah milik SMK Diponegoro. Hanya itu kita manfaatkan untuk lahan pertanian. Kita tanami pisang. Mungkin bagi para guru yang ingin ya memasak pisang, monggo silakan diambil. Bisa untuk tambahan gizi lah. Cukup luas sekali lahannya. Insya Allah ke depan kita berpikir untuk mendirikan pondok pesantren. Kita berpikir untuk mendirikan pondok pesantren. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Ini baru tahap penyiapan panitia, pengurus maksud saya. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Doakan supaya segera terrealisasi.
Jadi untuk alat-alatnya yang ada di SMK Diponegoro Tulaan, untuk yang pertama ada fasilitas yang namanya sepeda motor Beat, yang kedua ada Jupiter MX ya, yang Jupiter MX ini di sini digunakan untuk bongkar pasang siswa-siswa kita, terutama kelas 2, kelas 1 dan kelas 3. Terus yang di sini ada yang namanya backlift ya. Untuk backliftnya itu adalah yang digunakan untuk menaikkan sepeda motor ketika mekanik atau siswa praktek. Jadi standar industrinya mekanik itu memang harus berdiri, Pak, tidak boleh sambil duduk. Terus di sini ada yang namanya caddy tool ya. Di sini untuk alatnya memang ini nggak ada isinya. Untuk alat-alatnya memang saya taruhkan di ruang alatnya khusus. Nah, di sini tertera ada yang alat charger baterai ya. Alat charger baterai, terus di sini ada bit injeksi tahun 2019 ya. Terus yang di sini ada yang namanya engine stand. Nah, untuk engine stand di sini memang tidak kita rakit karena komponen yang digunakan ini adalah sebagai bongkar pasang siswa. Jadi untuk memudahkan para siswa itu mengetahui nama komponennya, terus mengetahui fungsinya dan lain sebagainya. Terus di sini ada media kelistrikan, Pak. Ya. Nah. Untuk media kelistrikan itu siswa diharapkan mampu merakit daripada komponen sistem kelistrikan. Dari awalnya bagaimana, misalkan dari baterai, yang berikutnya melewati sekring, yang berikutnya kunci kontak, baru ke beban. Nah, jadi siswa saya harapkan ini sebagai media untuk teknik pembelajaran kelistrikan. Ada satu, ada dua yang kelistrikan, terus yang satunya ini ada stand pengapian AC dan DC. Terus untuk genset ini digunakan untuk persiapan ketika kegiatan sekolah itu pada waktu listriknya padam. Terus yang berikutnya di sini, Pak, ada yang namanya alat trainer starter ya, starter sepeda motor. Jadi siswa saya harapkan ini dituntut harus bisa merakit rakitannya sistem starter. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Setiawan, guru Teknik Komputer dan Jaringan dari SMK Diponegoro Tulaan. Di sini kita mau sedikit menjelaskan tentang beberapa fasilitas di SMK Diponegoro Tulaan. Diantaranya adalah lab komputer yang biasa kita gunakan untuk praktek anak-anak peserta didik kita. Di sini ada komputer server dan ini ada laptop yang biasanya digunakan untuk anak-anak praktek. Di antaranya biasanya kadang digunakan untuk ANBK dan alhamdulillah untuk saat ini sudah kita upgrade yang awalnya dari yang awalnya dari hard disk, sekarang kita ganti jadi SSD dan alhamdulillah sudah bisa lancar. Dan ya seperti inilah kondisi di SMK Diponegoro Tulaan dengan fasilitas yang alhamdulillah sampai saat ini sudah sangat maju dan mencukupi untuk siswa kita, seperti itu. Dan di sini kita memiliki beberapa server yang diantaranya ada di depan sini. Ini sudah cukup untuk kegiatan belajar mengajar dan kegiatan seperti ujian dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari lab yang ada di sini. Nanti kita lanjutkan lagi di lab untuk yang rakit dan bongkar komputer di atas, lab atas. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya. Di sini kita sudah memasuki di ruangan khusus untuk praktek teknik komputer dan jaringan. Mohon maaf ini agak berantakan, memang digunakan untuk anak-anak praktek setiap hari. Kita di sini adalah tempat gunakan untuk anak-anak bongkar rakit komputer. Alhamdulillah di sini sudah banyak media untuk praktek, diantaranya seperti CPU dan lain-lain. Jadi di anak-anak di sini diajari
mengenai bongkar rakit komputer mulai dari nol sampai bisa dipakai. Kemudian kita juga belajar tentang jaringan karena jurusan kita teknik komputer dan jaringan, sehingga kita juga mempelajari bagaimana caranya kita mengkonekkan wifi, kemudian membagi wifi dan lain sebagainya. Seperti itulah kegiatan teknik komputer dan jaringan, jurusan teknik komputer dan jaringan di SMK Diponegoro untuk siswa-siswi dari SMP dan MTS. Kalau ingin belajar, pengen merakit ataupun membuat komputer atau komputer-komputer seperti ini, bisa langsung saja daftar di SMK Diponegoro Tulaan. Jadi kita sudah menyiapkan seperti ini, banyak sekali CPU-CPU yang bisa kita gunakan untuk latihan gimana sih caranya kita merakit komputer dari nol sampai hidup seperti itu. Mulai mungkin jaringan juga bisa, di sini kita juga mempelajari teknik komputer dan jaringan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan saya harapkan ini juga bisa nanti lebih berkembang lagi, dan untuk media prakteknya juga bisa lebih banyak lagi untuk kedepannya seperti itu. Terima kasih, dan akhirnya dari kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, sudah berapa tahun ya, mungkin 20 tahun memimpin SMK Diponegoro, beserta para Dewan Guru. Yang saya hormati sedaya wali murid kelas 1 Pak? 10. Kelas 10, sekarang istilahnya kelas 10, malah bingung bilangnya. Lari nak kelas tunggal kali 3 ngoten. Sani kelas 10. 11. Alhamdulillah, marilah kita mengucapkan syukur. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka rapat wali murid ngoten nggih undanganipun, rapat wali murid. Sekaligus saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan panjenengan dumateng SMK Diponegoro. Mboten kathah ingkang badhe kula aturaken. Yang kedua, salawat serta salam mugi selalu kunjuk jumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang benjing badhe paring syafaat dumateng kula panjenengan sami wonten ing yaumul kiamah. Yang pertama yang saya sampaikan, nyun sewu, agenda rutin kula selalu menyampaikan bahwa di SMK Diponegoro menika setiap tahun ajaran baru dikempalaken wali murid sing kula sampaikan rumiyin, mbok menawi enten anak yang kurang mampu ngoten nggih, niku difasilitasi kali sekolahan gratis ning ojo kabeh nggih. Mangke sing bayar guru-guru mboten enten mangke. Niku mangke enten dados umpamane panjenengan kabupaten yen matur kali Pak Teguh intine ngoten mangke disurvei gitu tiba-tiba pancene mboten saestu mboten mampu saestu dipun gratisaken ngoten nggih. Nggih. Tapi mboten sedaya. Alhamdulillah tahun kemarin niku sak sekolahan pun sekitar 29 nyatanya ya, 29. Jadi tiap tahun sakit bantu 29 kelas 1, 2, 3 ya, kelas 10, 11, 12 ngoten nggih. Yang dulu ini belum. Ya yang baru belum. Memang di antara tujuan kita mendirikan sekolah SMK menika sebagian sakit bantu, sebagian sakit memfasilitasi bagi anak-anaknya yang
orang yang kurang mampu, sing penting saged sekolah, ngoten nggih. Sing penting saged sekolah. Niku wau penake ngoten. Sudah biasa kalau panjenengan dikempalaken niku mangke dijaluki tulung nggih sing mampu-mampu ngoten nggih. Apa nih Mas Teguh kira-kira mangke kasih disampe nih Mas Teguh piyambak nggih plengsengan kula niku plengsengan ngaji niku kula ngenangen wis 10 tahun dereng saged bangun niku. Kuwatir kula lek udan duwers ngoten sekolah sakmono gedene kuwatir kula lek enek longsor. Tapi mugi-mugi mboten nggih. Mugi-mugi mboten ngoten mawon tunggalipun panjenengan sedaya. Bapak Ibu perlu panjenengan ketahui SMK ini berdiri sejak tahun 2002 nggih. Pun 20 tahun lho Bu nggih. Cikal bakale wonten noneng biyen tasih elek gedunge. Mbok menawi panjenengan sedaya enten sing pernah nresani sekolah nenten mriku nggih. Niku perjuangane Pak Teguh dan kawan-kawan kemarin masih sangat terbatas. Alhamdulillah saat menika fasilitasipun sedaya sudah tercukupi, gedungnya sudah bagus nggih. Dadi lek panjenengan nyekolaken SMK Diponegoro mboten saminder, gedungnya apik, tempat belajarnya sae nggih. Kula sing gumun ternyata para pendidikipun nggih sing lulusan S2 ampun kathah. Enten sing S2 king ITS nggih. Enten sing UNS pundi mawon niku. Dadi insyaallah gurunipun mboten kalah Pak kali guru negeri. Insyaallah tenaga gurunipun pun hebat-hebat ngoten nggih. Mboten sak kuwatir mangke. Nanging nggih ngoten nggih. Kula nggih pesen sing jenenge bocah sekolah iki lek ning sekolahan gitu. Lek ning omah lek gaweane ming ngopi bengi karo internetan ngoten niku ya jenengan dukani nggih. Namung meling niku mawon sing kula weling soalé angger metu nggon kopi-kopi adik rame muga-muga duduk bocah SMK Diponegoro nggih. Bocah liyane wae. Sing guyu gembojong paling-paling anake sok budal kopi. Ngoten nggih. Kula kinten semanten mawon ingkang kula sampaiaken cekak aos. Monggo Pak. Nggih. Cekak aos nggih kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ekstrakurikuler, ini ngaten Bapak Ibu, ekstrakurikuler yang wajib itu hanya satu Bapak Ibu, wajib, artinya wajib itu tidak boleh ditinggalkan, harus diikuti. Ini menika pramuka, wajibnya itu. Kados olahraga dan sebagainya itu tidak wajib, artinya bisa diikuti, bisa juga tidak, dan itu hanya bisa milih, tidak mungkin. Yang penting pilih salah satu saja. Yang wajib pramuka. Berarti yang wajib itu anak-anak harus selalu ikut. Dan ini anaknya ingat karena merasa rumongso itu ekstra, jenis ekstra. Anak-anak itu ada juga yang malas-malasan ikut pramuka. Padahal ada Bapak Ibu, dan dengan amati lari-lari sing aktif di pramuka itu biasanya anak-anak itu sukses hidupnya. Biasanya aktif di pramuka itu lebih siap hidup dalam masyarakat. Terus ini ke anak kulo, kami kulo sempuh nih, ini kalian aktif dalam pramuka. Itu anak kulo lagi utusan aliyah juga ya. Itu nih jadi karena aktif di pramuka itu anak-anak minimal kalau menghadapi masyarakat, itu nggak canggung. Akhlaknya juga baik, sopan santunnya, toleransinya, kepeduliannya, setuju saya. Nah, beliau saya mereka monggo nyutulung nih pramuka itu, dengan sengkuyung lari-lari itu, amrih tumut kegiatan pramuka dengan ikhlas. Ojo dibenak pokoknya dipaksa kalau saya katakan. Aturannya sebenarnya memaksa, tetapi kita tidak bisa memaksa. Kados tentara polisi ini bersabar. Lain betul-betul saya itu betul-betul. Sampun pas, berarti saya kula sampun kawula cekapi
saking panjenengan insyaallah nggih sampun boten wonten ingkang badhe ngendikaken berarti sampun pas. Lajeng kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun Mbak bilih anggen kula matur dawa niku wonten geseh klentunipun utawi wonten ingkang nyinggal wonten perasaan panjenengan kula mawantu-wantu nyuwun pangapunten. Kula ageng pangaksan. Ing kula matur mawon mari kita ditutup pengacara nggih tak tutup lali. Saking kula ngatur mawon matur sembah nuwun. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.